Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali malam hari ini di kelas pendalaman Alkitab. Kita akan meneruskan pembahasan tentang kesesatan manusia. Ini adalah sesi yang kedua, dan malam hari ini pemaparan materi akan dibawakan oleh Pak James Ratupa. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan mengenai topik pembahasan kesesatan manusia. Kami mau belajar supaya kami tidak tersesat selama di bumi ini Tuhan. Kami mau belajar terus bagaimana kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati Pak James, berkati kami semua yang malam hari ini hadir, dan kiranya Tuhan mencerahi pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja Pak James, silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam Pak James. Yang sudah hadir dalam penelaan Alkitab di GSK Perdatam tentang kesesatan manusia di sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini, malam hari ini akan disampaikan 5 bagian. Pertama, Kristen manja. Kemudian belajar mempercayai Dia. Kemudian ketiga, berurusan dengan Tuhan. Keempat, membuat Tuhan nyaman. Dan yang bagian yang terakhir, yang kelima adalah menghayati yang tidak kelihatan. Kita mulai yang pertama tentang Kristen yang manja. Jadi Kristen yang manja ini tentu diharapkan tidak manja ya, dalam pengertian Kristen yang dewasa. Jadi dengan Kristen yang dewasa diharapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pribadi masing-masing umat orang percaya itu dia dapat memahami dengan baik, sehingga bisa menjadi pengikut Kristus yang baik. Banyak kali kita menemui orang percaya yang ketika sedang terhimpit masalah, mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, namun walaupun sudah dibimbing, tetap rentan. Pada akhirnya setiap individu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menaruh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan bergantung kepadanya, bukan bergantung kepada manusia. Jadi paragraf yang pertama ini satu contoh yang sering masih ditemukan bagaimana oknum ya, jemaat yang sering bergantung kepada pelayan Tuhan atau mungkin juga pendeta gembala yang ada di gereja tersebut untuk minta solusi baik dalam doa maupun hal-hal yang lain. Nah, ini yang dipersoalkan di sini dalam paragraf ini. Seharusnya kalau ada persoalan itu bisa langsung sendiri dengan pengarahan-pengarahan tentu dari gembala pelayan, sehingga dapat langsung bertemu dengan Tuhan, belajar percaya kepada Dia, mengenal Tuhan dan bergantung kepadanya. Jadi bukan bergantung kepada manusia. Nah, ini bacaannya, sebutannya gampang ya, tapi dalam praktek memang masih cukup dominan kita melihat kondisi jemaat seperti ini yang perlu kita bina ya, didik untuk tidak manja. Kedua, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang manja. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan,
mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, lalu bergantung kepadanya. Supaya jangan menjadi manusia yang rentan, kita harus tahu bahwa di dalam kekristenan tidak ada strata atau kelas. Nah, ini tambahan yang kedua. Kemungkinan besar bahwa kalau dia jemaat biasa, berarti levelnya itu di bawah atau lebih rendah sehingga patut minta pertolongan sama yang di atas, yaitu pelayan Tuhan atau majelis atau langsung kepada gembala jemaat. Nah, itu karena ada pemahaman seperti ini, ada strata atau kelas atau level. Jangan berpikir ada kelas khusus, kelas imam dan kelas awam. Harus tahu bahwa semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mereka yang termasuk kelas awam dianggap kurang bisa berdoa, kurang bisa mengerti firman, harus bergantung kepada mereka yang memiliki kasta yang lebih tinggi. Hal ini akan membunuh iman uh, orang tersebut, orang percaya tersebut, atau iman kita. Nah, ini tegas di sini, tidak bertumbuh, uh, tidak dewasa atau membunuh iman yang bersangkutan, karena semua bergantung kepada orang lain, terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja dia aktif beribadah. Kemudian uh, slide yang ketiga dari Kristen Manja ini, Tuhan bisa berbicara kepada semua orang. Jadi di luar pelayan-pelayan Tuhan, non pelayan Tuhan pun Tuhan bisa berbicara. Bukan hanya kepada pendeta, konselor, mentor, Tuhan pasti bisa berbicara kepada kita. Luar biasa, Tuhan kalau sudah berbicara, tidak ada yang bisa mencegah. Kita harus berjuang untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kalau sampai kita menemui Tuhan, pasti jawaban-jawaban yang Tuhan berikan adalah jawaban-jawaban yang sempurna. Dan ini nggak bisa diperkatakan seperti ini, harus dilakukan sama yang bersangkutan, ya. Lakukan bagaimana untuk bisa mendengar suara Tuhan. Tentu minimal saya katakan di sini harus baca Alkitab lah, ya. Dari situ juga Alkitab isi firman, firman itu Tuhan sendiri yang bisa ada rema di situ sehingga uh, mendengar atau berbicara dengan Tuhan bisa terjalin dengan kondisi sedang membaca firman Tuhan. Kemudian supaya kita menjadi orang yang kokoh, tangguh dalam menghadapi berbagai masalah, berpikirlah bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ada orang-orang yang berharap ketika dia konseling, konselornya bisa memberi jalan keluar. Lalu dia pulang dari konseling itu sudah bebas mereka. Ini salah. Karena konselor atau yang memberi bimbingan itu hanya membuka pemikiran, ya, mendukung dalam doa, tetapi keputusan yang tepat adalah aksi atau action daripada atau perbuatan daripada yang dikonseling, ya, itu penting. Jadi jangan setelah bicara dengan konselor uh, yang memberi konseling merasa sudah ada jalan keluar. Kemudian Tuhan pasti memberikan kita pertolongan, kekuatan, jalan keluar. Tuhan berjanji, pertama, masalah tersebut tidak melampaui kekuatan kita. Kedua, masalah tersebut mendewasakan kita. Ketiga, masalah tersebut pasti selesai pada waktunya. Nah, mungkin pertama, yang kedua, yang bersangkutan, ya, dia bisa penuhi itu. Tetapi yang ketiga ini yang tidak mudah. Pada saat waktu Tuhan yang jadi, bukan waktu orang yang mendoakan atau yang mengalami ujian hidup tersebut, biasanya langsung gugur. Poin kedua yang satu tadi. Jadi waktu kita menunggu waktu Tuhan itu biasanya menguji juga poin pertama, bahwa kita sesungguhnya belum kuat di dalam Dia. Kalau kita keliru dalam menepati waktunya Tuhan,
Bisa di poin kedua, kita belum dewasa di dalam Dia. Jadi ini kait mengkait dari poin pertama, kedua, dan ketiga. Jangan berharap manusia manapun untuk menyelesaikannya. Walaupun akhirnya bisa saja Tuhan memakai manusia untuk menolong kita. Itu tadi tentang Kristen yang manja. Kemudian kita masuk yang kedua, belajar mempercayai Dia. Jadi mempercayai Dia itu ya tadi sudah saya sampaikan, harus baca Alkitab, renungkan itu semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi masing-masing orang percaya yang sedang mencari atau belajar mempercayai Tuhan. Tuhan mau hubungan antara Elohim Allah dengan umat pilihan terjalin dengan harmonis. Allah patut dan layak dipercayai. Walaupun keadaan kita kalang kabut, kacau, seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan diam ketika kita punya masalah. Dia layak tetap untuk selalu dipercayai. Jika keadaan demikian menghimpit, goreskan di hati, Allah tidak pernah memberi yang tidak terbaik. Jadi gambaran di atas, mungkin secara fisik juga dia terpuruk, dan non fisiknya ini seperti tergores di hatinya ya. Ini yang sering kita sampaikan sebut dengan luka-luka batin. Sudah luka batin, luka fisik, ya. Tetapi dikatakan ini Allah tidak pernah memberi yang tidak terbaik, karena di atas disampaikan pencobaan itu tidak melampaui kekuatan yang bersangkutan. Ia selalu memberi yang terbaik, walaupun menurut kita itu sial, kecelakaan, tetapi Allah sangat cerdas dan bijaksana. Kita lanjutkan. Sering Tuhan membawa kita ke jalan yang tidak jelas. Ini banyak contoh ya. Kita pasti terperosok, kita pasti jatuh dan pasti hancur. Tetapi jalan terus, kita pasti bisa melewatinya. Hanya jangan bersungut-sungut. Itu namanya bersungut-sungut apa? Ngomel, 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 ngomel. Ini Tuhan gimana sih? Ngomel melulu, bersungut-sungut melulu. Itu berarti kurang hormat kepada Tuhan. Di sini sampaikan hormati Tuhan. Tentu menghormati Tuhan bukan hanya dengan tidak bersungut-sungut, tetapi juga hidup di dalam kebenaran, kesucian, kekudusan. Jaga hati dan pikiran kita dari apa yang tidak patut, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, biasanya dalam kondisi terjepit, hati kita keruh, apa ya? Itu tadi yang ada kondisi pahit. Pikiran kita kacau, terombang-ambing, sehingga bagaimana tangan Tuhan mau turun kalau kondisinya seperti itu, ingin dia tolong gitu. Jadi memang harus penuh berharap totalitas kepada dia. Toh kita harus yakini bahwa tubuh kita itu bait Allah ya, punyanya Tuhan gitu. Cuman kenekatan seperti itu tidak semua orang punya ya. Itu harus dilatih, belajar sehingga lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, dan mau tahu kehendaknya itu seperti apa terhadap diri kita masing-masing, yang satu dengan lain orang berbeda-beda. Waktu akan membuktikan ya. Jadi perjalanan waktu yang tadi ya disampaikan di Kristen Manja tadi, waktu membuktikan tingkat kedewasaan kita seperti apa, masih kurang atau kuat. Ada juga ketergantungan kita kepada Tuhan itu teruji penuh atau tanggung. Waktu akan membuktikan apakah kita takut dan hormat Tuhan atau tidak. Belum sampai kekekalan di bumi ini pun akan nampak orang yang disertai Tuhan dan yang tidak disertai Tuhan. Sejarah membuktikan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang menyediakan dirinya untuk serius mencari Tuhan, hari ini anak cucunya diberkati Tuhan. Kita bukan orang sempurna, saudaraku, tetapi Tuhan pasti menuntun.
Percayalah, saudaraku, Allah itu hidup. Allah itu nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kecil hati. Jadi harusnya pikiran perasaan kita dikurung dengan prinsip ini. Di tengah-tengah apa ya, masalah ekonomi lah, masalah kesehatan lah ya, masalah difitnah, masalah ditipu. Ini di luar kesembronoan yang kalau kita buat ya. Kalau dari pihak lingkungan lah yang membuat kita terpuruk baik secara fisik maupun batin atau non fisik. Jadi jangan kecil hati. Ketika keadaan suram, semakin suram dan seakan semua gelap tertutup, disitulah kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi mulai hari ini kita tidak boleh lagi mencurigai Tuhan. Jadi penjelasan di atas kejadian-kejadian sebelumnya itu seolah-olah digarisbawahi sebagai mencurigai Tuhan. Sehingga kita tidak menghormati Dia karena curiga. Apapun keadaan kita, percayalah Allah tetap menyertai kita. Allah itu setia adanya. Nah, bagian ketiga berurusan dengan Tuhan. Ya, artinya berurusan dengan Tuhan itu berarti ada perkataan tidak berurusan dengan Tuhan. Kalau menurut kami, menurut saya, situasi sekarang ini seharusnya itu menjadi urusan terus-menerus dengan Tuhan. Ya, seharusnya gitu. Bukan pada saat sebelum makan kita berdoa, atau ibadah kita berdoa, sebelum kita doa syafaat, saat itu kita berdoa, atau naik turun kendaraan berdoa. Tidak. Hanya itu berurusan dengan Tuhan, tapi anytime. So, pada saat kita baik-baik saja orang lihat, bagaimana dengan pikiran kita yang tidak ditahu oleh orang? Kemana ini kepikiran? Sampai dalam-dalam kita pun tetap ada dalam sikon, situasi kondisi yang berurusan dengan Tuhan. Nah, kalau kita berurusan dengan Allah, maka kita harus tahu apa core bisnisnya Tuhan. Yaitu apa? Kita berubah, lebih baik ada perubahan. Ketika Tuhan dibawa kepada urusan-urusan tidak penting, secara tidak langsung berarti kita menganggap sesuatu lebih berharga daripada Tuhan. Kita nyaris jatuh, kita tidak akan jatuh. Hanya nyaris, nyaris terpleset, tetapi tidak terpleset. Itulah hebatnya Tuhan. Berurusanlah dengan Tuhan dalam urusan yang Allah kehendaki. Harus berurusan dengannya. Jadi Allah kehendaki kita harus berurusan dengannya. Jadi untuk membedah penjelasan kalimat ini, kita harus tahu mana urusan kebutuhan dengan keinginan. Ya, itu pertama. Kemudian melihat bahwa segala urusan kalau sifatnya kesementaraan saja yang fana ini itu nomor dua harus yang sifatnya kekal atau yang abadi. Kemudian kalau kita merasakan sayang kepada anak-anak sebegitu rupa ya, sayang Tuhan kepada kita lebih dari sayang kita kepada anak-anak. Itu sebagai penjelasan lanjutan ya. Jangan menganggap murah dan remeh Tuhan. Jangan menarik-narik Tuhan untuk urusan yang bukan urusan utama. Nah, urusan utama itu untuk uh, kekal atau yang abadi gitu ya. Hal yang menyesatkan seringkali pembicara, pengkhotbah yang mengarahkan jemaat kepada kemakmuran jasmani. Nah, disesatkan maksudnya sini jasmani kan hanya untuk kepentingan puluhan tahun ya. Atau pembicara atau pengkhotbah yang mengarahkan jemaat kepada kemakmuran jasmani, sukses duniawi, kejayaan lahiriah, kemuliaan fana. Ini saya katakan boleh, tapi urutannya kedua atau ketiga, keempat gitu, ya. Nah, jangan terbalik, ya. Keutamaan kepentingan Tuhan nomor satu utama, nomor dua utama, nomor tiga utama dan seterusnya, baru nanti menyusul yang jasmani, duniawi dan lahiriah maupun kemuliaan atau dikenal, ya, orang banyak. Alam semesta alam yang menciptakan langit dan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi yang memiliki segala kuasa pasti
menolong selama kita mau berurusan dengan Tuhan secara benar. Ini saya ingat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerjaanmu. Nah tuh, datanglah kerjaan. Itu kan continue kita lakukan. Giliran amin, lain yang kita kerjakan, lain yang kita pikirkan. Ini nggak sampai menit, detik malah. Ya, ini yang kita semua lah, termasuk saya untuk bisa mengoreksi diri ya. Betapa bangganya dan tersanjungnya hati Allah Bapa kalau melihat kita secara ekonomi miskin, tetapi merasa kaya di dalam Tuhan. Ya, nah, ini salah satu kondisi ya. Bisa saja ekonomi baik dan kaya di dalam Tuhan. Tapi ini contoh ekstrim saja. Kita dipandang hina di mata manusia, tetapi merasa mulia karena Tuhan. Pasti Allah tersanjung. Ini uh, situasi yang satu, tapi yang kedua yang tadi saya sampaikan bisa juga ekonomi baik dan kaya di dalam Tuhan. Mulailah berpikir dengan orientasi berpikir kekekalan. Ya, ingatlah jalan ini ada ujungnya, pasti semua akan berakhir. Ujung akhir jalan ini tidak pernah kita tahu kapan. Berpikirlah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita adalah manusia yang fana. Cukup jelas ya. Rasul Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Carilah, berarti kan segala aktivitas. Pikirkanlah, berarti pakai ya pikiran kita perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, ya mati manusia lama kita, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, jadi karena mati yang lama, kodrat dosa kita, yang baru terbungkus ya bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat-ayat standar yang dihindari oleh banyak orang Kristen hari ini karena dianggap sudah tidak up to date, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kebenaran itu kekal nilainya. Dari kalimat ini perlu dijelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bahwa ini kurang terupdate karena pemahaman tentang ayat ini perlu dijelaskan dalam ranah berpikirnya Tuhan, bukan pikiran manusia. Kalau pikiran manusia atau motivator nggak nyambung dengan ayat ini. Karena motivator jelas sekali itu. Makmur kan, sukses kan, yang sifatnya sementara. Mereka tidak salah. Tetapi kalau kepentingan utamanya dari itu untuk itu juga, dunia yang sementara, itu yang perlu kita hindari gitu. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Artinya kita harus menunjukkan hidup hanya kepada Tuhan dan kerajaan sorga. Karena dunia bukan rumah kita, dan memang kita bukan berasal dari dunia. Kita harus mulai memancangkan tujuan kita. Nah ini yang begini kalimat ini harusnya itu dari rumah aja ya. Sudah gencar untuk kita sampaikan sehingga nanti menjelang dewasa, pemuda, dewasa dan dewasa lanjut, udah pakemnya ini tidak disorientasi dalam mengapa menjalankan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kita tidak akan goyah, tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak akan selingkuh di sini ada selingkuh rohani ya, tetapi kita akan setia kepada Tuhan. Ya. Bagian keempat, membuat Tuhan nyaman. Nah, ini dia nih. Tadi dari 1 sampai 3 itu seolah-olah untuk kepentingan aku, manusia. Tapi di sini disampaikan bagaimana timbal balik, menyenangkan Tuhan atau membuat Tuhan nyaman. Kalau boleh jujur, berapa banyak di antara kita yang bisa mengatakan, aku bahagia dengan hidupku. Aku bahagia dengan rumah tanggaku. Aku bahagia dengan pekerjaanku. Aku bahagia dengan ekonomiku. Tidak banyak juga. Tetapi apapun keadaan kita, nah, kalau apapun berarti bisa saja terbalik daripada penjelasan di atas.
Siapapun dan bagaimanapun pasangan hidup kita, keadaan ekonomi, pekerjaan atau apapun, jangan itu mengganggu kita. Bayangkan ini di terakhir ini mengatakan apa yang di atas, kalau tidak bahagia rumah tangga, tidak bahagia dalam pekerjaan, tidak bahagia dalam ekonomi, itu jangan mengganggu. Artinya itu levelnya level 2 atau sekunder ya, atau tersier, bukan primer, utama. Jangan mengganggu. Tapi itu uh, alat bantu cara Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membuktikan dia itu eksis ya, sehingga kita harus bergantung kepada dia sehingga selesai ekonomi, selesai pekerjaan, dan seterusnya. Kuasai mamon, duit ya, epeng. Perbudaklah mamon untuk menjadi alat kita bersahabat dengan Tuhan. Jangan dibalik, mamon yang kuasai kita, kita peralat itu mamon, ya. Untuk menjadi alatnya kita bersahabat dengan Tuhan, bukan dengan mamon itu sendiri, dengan antek-anteknya gitu. Hidup tidak pernah nyaman. Titik. Hidup ini tragis. Titik. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kemudian bumi terhukum. Menumbuhkan anak dan duri. Manusia dengan jerih lelah akan mencari nafkah dan akhirnya kembali kepada debu. Nah, ini kalau terkurung ya dengan kondisi mamon begini nih penjelasannya. Akhirnya kembali kepada debu. Setan membuat kita tidak nyaman dengan berbagai penipuan dalam pikiran kita dan pengaruh dunia sekitar kita. Tipuan itu bukan dalam pengertian jelek, tipuan itu berupa kenyamanan. Kalau tipuan itu jelek, kita sudah bisa apa ya baca situasi. Tapi kalau dengan nyaman itu kan memberkati. Apa yang salah gitu? Padahal itu tipuan. Apapun keadaan kita hari ini, siapapun dan bagaimanapun pasanganmu, cintai, kasihanilah dia. Kalau sudah tidak bisa menyintai secara libido, kita bisa mengasihani, berbelas kasihan, dan itu lebih dari cinta secara seks. Ini libido hubungan dengan seks. Dan ini saya anggap ini natur ya, natur secara fisik. Makanya kadang natur secara fisik menurun, tapi pikiran masih seperti yang dulu-dulu. Ini mesti diselaraskan gitu, tahu diri gitu ya. Ya, bagi yang masih libidonya ataupun hormon itunya masih apa optimal, katakanlah gitu ya, bahasanya saya ya. Ini hati-hati ya untuk perkara soal belas kasihan secara seks dengan belas kasihan secara uh, nilai hati gitu, bukan secara fisik. Karena kita adalah anak-anak Allah yang bisa bersekutu dengannya, Allah diam di dalam kita. Ini rumus sebenarnya. Kita diam di dalam dia. Jadi Allah diam di dalam kita, kita diam di dalam dia. Ini luar biasa dan harus kita cari. Ini bukan otomatis tapi harus kita cari. Kita persoalkan sekarang apa Tuhan nyaman di dalam kita. Jadi untuk Tuhan nyaman, kita di dalam dia, dia di dalam kita. Itu Tuhan bisa nyaman. Waktu dilukai orang kita berkata, ini contoh, dia tidak apa-apa. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Maka Tuhan merasa nyaman. Karena pembalasan itu bukan di pihak kita ya. Tetapi kalau kita bereaksi dengan perkataan kasar, Tuhan itu tidak nyaman. Ya. Kita rugi kita rugi apa menuruti firman ini? Ya dari seluruh penjelasan sebelumnya, apa ruginya ya dari pertanyaan ini? Tidak ada ruginya. Bahkan ekstrimnya, seandainya Tuhan tidak ada, surga tidak ada, kita kan menjadi orang yang baik. Terkondisikan dengan sendirinya jadi orang yang baik, walaupun surga tidak ada. Apa ruginya gitu loh. Tetapi kita kan akan bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti ada, surga, neraka juga ada. Kalau tidak menjaga kesucian hidup, kita celaka. Nah, itulah bedanya kalau Tuhan ada. Ibadah itu seluruh waktu kita. Nah, ini menyinggung ibadah ya. Menyinggung ibadah, saya lebih tegas katakan menjaga hadirat Allah. Jadi kalau ibadah kan tertentu waktunya, terbatas. Dan di waktu tertentu, jam tertentu. Tapi kalau hadirat Allah, itu continue. Nah, continue ya, kita jaga.
Jadi kalau masuk dari situasi, misalnya saya turun dari keluar dari rumah mau masuk ke jalan raya gitu, saya harus tahu ini situasi berbeda, saya mesti jaga. Jangan sampai ada lingkungan yang bisa mendropkan apa kekurangan damaian sejahtera saya di dalam mengisi langkah saya di tempat umum. Itu contoh yang paling sederhana. Ibadah itu seluruh waktu kita. Itu dimanapun ya kita ada. Sehingga hidup kita dari setiap kerling mata ya, senyum, renungan hati, pikiran kita menjadi orkestra yang indah didengar oleh Tuhan. Jadi itu pemisalan saja. Kondisi-kondisi senyum, hati, pikiran dikombinasikan seperti orkestra yang indah didengar oleh Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan Tuhan dengan mengasihi orang di sekitar kita. Hal itu akan menjadi catatan abadi di hadapan Allah. Betul, tapi pelaksananya tidak mudah. Ya, bagian terakhir menghayati yang tidak kelihatan. Yang saya ulang lagi sekali lagi, di bagian pertama, dua dan tiga mungkin bisa didiskusikan karena apa ya, ada bukti-bukti langsung ya kelihatan. Tapi ini bagaimana menghayati yang tidak kelihatan, ya tidak kelihatan kita percaya dia dan kita nomor satukan dia, apalagi kita penuh berhasrat kepada dia, tapi tidak kelihatan. Ini bagaimana dengan saya nantinya? Nah itu yang kita bilang bagaimana kita saya nanti itu karena kaitannya dengan fisik jasmani yang sifatnya sementara, ya. Tapi kalau penjelasan menghayati itu tidak kelihatan itu tujuannya untuk latihan untuk kekekalan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Belajarlah menghayati yang tidak kelihatan dan memfokuskan diri pada apa yang tidak kelihatan. Berikutnya, jangan membakar emosi sampai tidak bisa membedakan antara sentuhan Roh Kudus membuat hati kita pecah atau memanipulasi yang kita lakukan dalam diri sendiri. Nah, ini pengalaman pribadi tiap orang beda-beda ya. Tapi di sini diingatkan, biasanya waktu kehadiran Allah itu apa namanya ada hati yang pecah ya, terharu, bagaimana rasakan penyertaan Tuhan, jamahan Tuhan, tidak selalu dalam doa di rumah, mungkin dalam perjalanan bawa kendaraan atau jalan kaki di luar rumah, di luar kantor. Nah, itu di sini dikatakan uh, jangan membakar emosi. Jadi bukan karena apa ya merasa karena Roh Kudus, padahal itu emosi sesaat gitu ya. Nah, ini yang penting harus dibedakan itu. Orang kalau sudah lama tersesat di dalam manipulasi, susah kembali. Sebenarnya kalau dia sendiri mengalami, no problem. Tapi kalau itu dia sebagai pembawa acara, terus dia manipulasi roh sebagai apa ya pembawa acara, entah dia itu uh, pengkhotbah, uh, worship leader, singer, atau kesaksian tertentu yang disampaikan di atas mimbar, ini yang berbahaya. Ya, hati-hati. Kita sering manipulatif karena kita tidak pernah naik ke level roh. Jadi bayangkan, beda loh. Emosional dengan roh itu sendiri. Semua di level fisik. Karena ada, kalau emosi sesat itu level fisik, bukan roh. Kita harus keluar dari level ini, maksudnya keluar dari level fisik, masuk ke dalam alam roh. Nah ini uh, perlu ada pembelajaran tersendiri, karena ini pendekatan sekira untuk menghayati Tuhan, menghayati yang tidak kelihatan itu lewat masuk dalam alam roh. Ketika berdoa, bidikan kita harus lebih tepat sebab kita sudah biasa ke level roh. Kalau level roh, kalau tidak berarti memang masih terjebak dalam kondisi yang fisik. Frekuensinya yaitu frekuensi alam roh. Karena kita biasa meyakini yang tidak kelihatan.
Nah, ini dampaknya kita akan mempercayai surga dan kemuliaan bersama Kristus. Sebab kita biasa memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Itu memerlukan pelajaran melalui sekolah kehidupan setiap hari. Jadi ini belajarnya ini latihan dari remaja terus menerus, akhirnya nanti satu saat di kondisi tertentu, di umur tertentu, kita sudah punya masing-masing kita ya, karena pengalaman pribadi bisa tahu ini sudah tepat. Saya sedang berurusan dengan Tuhan atau tidak, yaitu dalam apa level Roh Kudus ya, level Roh. Nah, ini dari hari ke hari itu harus dipelajari. Mana karena Roh Kudus, karena emosional. Kalau kita berdoa lalu Tuhan seakan-akan tidak ada, dia layak ku percaya walaupun seakan-akan tidak ada. Ku tunggu tetap di sini. Nah ini kalimat ini kalau seolah-olah tidak ada, nah ini menguji apakah Anda itu dalam roh atau bukan, karena emosi emosi panjang lah, bukan sesat lagi. Akhirnya bisa mencurigai seperti yang disampaikan di bagian pertama tadi. Jika mau menemui seorang pejabat, namun dia mengacukan kita, ini contoh, kalau mau ketemu pejabat dan dia mengacukan kita, cuek, tetapi kita tidak tersinggung, kita tidak tersinggung bukan, sebab kita merasa membutuhkan dia. Nah, ini apalagi Tuhan. Nah, itu sebagai perbandingan saja ya. Jujur saja banyak orang yang tidak mampu mempercaya adanya kemuliaan bersama Yesus. Buktinya apa? Tidak berani berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan pertama, kesucian hidup. Jadi jangan pikir ini pengorbanan karena urusan duit ya, tetapi kesucian hidup. Karena kesucian hidup berarti menanggalkan kesenangan-kesenangan yang begitu menyenangkan bagi kita sejak kecil, di apa ya, dipupuk ya hobi-hobi tertentu, tapi Tuhan katakan itu kita harus korbankan untuk kepentingan Dia. Artinya di sini menyembeli daging, membuang semua hobi, kesenangan-kesenangan dunia, sehingga memiliki kehausan akan Allah atau kerinduan akan Allah, merindukan Tuhan saja, mencintai Tuhan. Nah, itulah penghayatan bisa konkret nyata gitu ya. Dan ini mungkin yang terakhir, karena waktu terbatas, sudah kasih kata berkemas-kemas itu tidak sederhana. Disinilah keluar kalimat berkemas-kemas itu tidak sederhana, karena faktanya tidak banyak orang yang benar-benar berkemas-kemas, mempersiapkan diri. Ya, kehidupan di balik kubur, kemuliaan bersama dengan Kristus, upah, pahala atau menuai apa yang kita tabur itu tidak di depan mata kita, sehingga kita tidak mau kehilangan kesempatan. Kita mesti bisa menghayati bahwa ada kehidupan di balik kematian, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Demikian penyampaian sesi 2 tentang kesesatan manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. Kita percaya apa yang kita pelajari malam hari ini juga semakin menguatkan iman kita dan membuka pikiran kita ya, mencerahi pikiran kita supaya kita semakin lebih benar, lebih hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mohon Pak James untuk berdoa untuk acara kita. Silakan Pak James. Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, sudah mengakhiri diskusi penerapan Alkitab tentang kesesatan manusia di sesi yang kedua. 5 bagian telah kami diskusikan bersama, di mana tujuan semuanya adalah bagaimana iman kami
makin dikuatkan, makin dewasa, bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan, merasakan kehadiran-Mu nyata dalam setiap waktu kehidupan kami, baik kami ada di mana saja kami ada ya Tuhan. Terima kasih pemahaman ini dan mampukan kami dengan kuasa-Mu sendiri Roh Kudus untuk membuktikan semua yang telah kami terima, yang kami telah mengerti pada malam hari ini. Ya Bapa, kami akan tinggalkan pertemuan di Zoom ini. Engkau mau tetap menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini, mengakhiri kesibukan kami di hari Rabu ini, sehingga ya Bapa, benar-benar dalam istirahat kami dapat menyambut hari esok lagi untuk memulai dengan persekutuan tetap dalam Engkau yang biasa kami lakukan dengan doa pagi bersama dengan gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabtono, dan selanjutnya melangsungkan segala kesibukan kami tetap di dalam hadirat Allah. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa semuanya ini, berkati kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Malam semua. Terima kasih Pak Jim. Malam, Eva. Ya. Bersama.